Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 28 Maret 2023. Bacaan-bacaan untuk bahan permenungan kita diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9 yang berbicara mengenai Musa yang meninggikan ular tembaga dan setiap orang yang dipakut ular dan melihat ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh dan tidak mati. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21-30, Yesus menegaskan bahwa ia akan pergi, dan apabila Anak Manusia sudah ditinggikan, maka mereka akan tahu siapa Dia, dan mereka yang memandang mereka yang ia tinggikan akan selamat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini berbicara soal peninggian. Dalam bacaan yang pertama, ular tembaga yang dibuat Musa dan ditinggikan menjadikan orang yang dipakut ular dan memandang ular tembaga itu akan tetap hidup. Pada bacaan Injil, Yesus menegaskan ketika Anak Manusia ditinggikan di salib, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Lalu menjadi pertanyaan kita, apa artinya peninggian itu bagi kita? Ditinggikan berarti mengatasi segala-galanya. Bagi kita, Yesus adalah segala-galanya. Dan apakah kita sudah benar-benar meninggikan Yesus di atas segala-galanya? Artinya, apakah kita benar-benar sudah menjadikan Dia satu-satunya penyelamat? Tidak ada Allah lain yang kita sembah kecuali Anak Manusia itu. Dengan demikian semakin jelas kalau kita meninggikan Yesus di atas segala-galanya, jaminannya adalah keselamatan hidup kita. Ketika Yesus disalib, kepala pasukan mengakui sungguh orang ini adalah orang benar, memandangnya sebagai orang benar. Lalu kita seharusnya menempatkan Yesus di atas segala-galanya, ditinggikan melampaui segala penguasa. Itulah yang kita namakan iman. Artinya mempercayakan hidup hanya kepada Dia yang kita tinggikan. Tidak ada yang lain selain Yesus. Maka menjadi pertanyaan permenungan, sudahkah kita meninggikan Yesus di atas segala-galanya? Ataukah ada Allah-Allah lain, Yesus lain dalam hidup kita? Bisa jadi nama baik, kekuasaan, kekayaan, pangkat, kedudukan. Sehingga itu semua bisa menggeser peran Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita meninggikan Yesus di atas segala-galanya, maka tidak akan ada hal lain
yang bisa menggeser atau menggantikan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini, saya mengajak kita semua bertanya, kepada siapa kita menggantungkan hidup kita? Apakah kepada Yesus atau kepada Allah-Allah yang lain? Harapannya kita akan mampu mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Seperti Musa meninggikan ular tembaga dan menjadi keselamatan bagi orang-orang yang dipagut ular sehingga tetap hidup. Demikian pula Yesus yang ditinggikan, diakui oleh orang banyak, Dialah Mesias terjanji. Harapannya Yesus yang kita tinggikan menjadi keselamatan bagi kita. Maka mari bersama-sama kita singkirkan, kita tinggalkan yang lain, dan hanya Yesus yang kita tinggikan melampaui segala-galanya sebagai pegangan hidup kita. Semoga pada masa Prapaskah ini kita mampu menyingkirkan berhala-berhala lain dan kita tinggikan hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga akhirnya banyak orang mengerti, mengenal, dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau ditinggikan untuk menyelamatkan kami, dan harapannya kami pun mampu meninggikan Engkau di atas segala-galanya, agar tidak ada hal lain yang menyamai Engkau. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selalu terarahnya kepadamu. Mampukanlah kami dan kuatkan kami untuk berpegang hanya pada kehendak-Mu, agar akhirnya keselamatan yang Kau janjikan boleh kami terima. Ya Bapa, bantulah umat kami yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang imannya lemah Engkau kuatkan, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya mereka tetap hanya mengakui nama Putra-Mu di atas segala-galanya yang telah ditinggikan untuk menyelamatkan kami. Buatlah kami hanya beriman kepada Yesus Putra-Mu yang telah Engkau tinggikan untuk menyelamatkan kami. Untuk itu ya Bapa, dampingi dan berkatilah kami selalu dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tetap menganjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan. Poster kedua, pola hidup sehat, dan berusaha menjauhi segala penyakit, terutama virus corona, agar kita tetap sehat dan semangat. Sebentar lagi gedung serbaguna kita sudah akan selesai. Namun ada beberapa tambahan perapian di sekitar bangunan agar
semakin tertata dengan bangunan lama. Untuk itu masih diperlukan dana untuk menyelesaikannya. Panjenengan bisa membantu dengan cara menambah jumlah kolekte pembangunan ataupun scan barcode pembangunan, transfer pembangunan, atau sumbangan langsung kepada panitia atau saya untuk diteruskan kepada panitia. Harapannya dengan itu semua maka gedung pembangunan kita ini, gedung serbaguna, akan segera bisa dipakai. Namun masih diperlukan beberapa sarana, di antaranya adalah AC agar nyaman bila memakai ruang pertemuan itu, SD proyektor, TV monitor, kursi maupun meja. Panjenengan yang terketuk hati untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna, sangat diucapkan terima kasih. Maka silakan menghubungi panitia atau saya sehingga isian barang-barang sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat bisa melakukan rapat atau pertemuan dengan baik. Masa Prapaskah sudah mendekati akhir, maka saya mengundang tetap olah rohani yang baik, hadiri pertemuan APP. Jangan lupa masukkan uang ke dalam kotak APP, Ekaristi, jalan salib, doa-doa lingkungan, sehingga kita semakin siap dan pantas memasuki Paskah dengan hati yang suci murni. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah dengan olah rohani maupun persiapan atau gladi-gladi yang diperlukan untuk perayaan Paskah. Jaga kesehatan agar bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.